waktunya teman-teman Freddy. Selamat hari Minggu. Nah, teman-teman tahu nggak kalau hari Minggu ini berarti waktunya apa? Waktunya apa, Kak? Kita waktunya Bina Iman. Nah, hari ini kita akan Bina Iman online lagi nih. Kita mau senang-senang bareng, mau nyanyi bareng, mau dengar firman, mau baca Injil. Pokoknya seru deh. Nah, adik-adik, kita bareng-bareng ya sama Freddy ya. Hari ini kita mau dengerin nih kakak-kakaknya semuanya ngajarin. Kak Cecil udah siap belum? Udah dong, aku udah siap. Nah, adik-adik, hari ini itu kita bakal bahas tentang Roh Kudus menjadi penyembuhan nih, Freddy. Ya. Freddy nggak sabar. Tapi Freddy, aku nggak sendirian, nggak cuma kita berdua. Waduh, siapa tuh, Kak? Ada Kak Joan. Kita panggil dulu. Halo Kak Joan. Kak Joan. Halo adik-adik. Nah, kita semua udah siap nih mau ikut Bina Iman online hari ini ya. Freddy udah siap, Kak Sisil sudah siap? Siap. Nah, sebelum memulai hari ini, kita mau nyanyi bareng-bareng dulu ya. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Let's go. Adik-adik, setelah kita nyanyi-nyanyi bersama dan sukacita, sebelum kita memulai kegiatan hari ini untuk mendengarkan firman dan membaca renungan hari ini, ada baiknya kita mengawali hari ini Bina Iman online ini dengan berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Kita doa sama-sama ya adik-adik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam Bina Iman online ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini dengan baik. Curahi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadi anak yang baik dan tekun, yang selalu bersukacita dalam Tuhan. Berkati juga ya Tuhan keluarga kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita hari ini mau baca kitab suci dari Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Adik-adik buka dulu kitab sucinya. Ayo buka sama mamanya atau sama papanya, boleh dibuka, diambil kitab sucinya. Kita baca kitab suci bareng-bareng ya. Oke, mulai dari ayat 23, yaitu
Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Bapa-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Nah, adik-adik, bagaimana bacaan firman hari ini? Kita sudah baca sama-sama Alkitab hari ini ya. Kira-kira adik-adik tahu tidak arti dari firman hari ini? Kakak coba bantu jelaskan ya. Seperti yang adik-adik ketahui, bahwa pada saat itu Yesus sudah wafat di kayu salib. Yesus yang setiap harinya bersama dengan murid-muridnya ini wafat di kayu salib. Sama halnya dengan kita yang mungkin bisa saja kehilangan orang-orang yang kita sayang, baik itu orang tua, saudara, teman-teman, atau siapapun, maka murid-murid ini juga sangat kehilangan ketika Yesus meninggal. Ketika Yesus wafat, murid-murid ini sangat bersedih. Mungkin dia juga berlarut-larut dalam keadaan sedih ini. Tetapi pada bacaan firman hari ini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini Allah mau kasih tahu bahwa murid-murid di situ tidak perlu bersedih, karena di balik kesedihan itu Allah tidak akan meninggalkan mereka dan justru memberikan penghiburan melalui Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus pun menjanjikan bukan hanya meninggalkan dan wafat, tapi Tuhan Yesus menjanjikan akan adanya kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, sebenarnya Roh Kudus itu apa sih adik-adik? Jadi seperti yang kakak jelasin sebelumnya, Roh Kudus itu adalah wujud dari Allah yang diberikan kepada manusia, termasuk pada waktu itu kepada murid-murid Tuhan Yesus sebagai bentuk penghiburan. Nah, sebenarnya ada di mana sih Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu sebenarnya tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita sendiri. Jadi Roh Kudus itu dikirimkan oleh Allah ke dalam hati kita sebagai penghibur. Nah, bukan hanya sebagai penghibur sebenarnya. Di situ juga Roh Kudus akan menunjukkan kebenaran karena Roh Kudus itu bisa kasih tahu ke kita apa yang baik, apa yang buruk, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itulah yang membuat kita justru semakin dekat dengan Tuhan karena kita jadi hidup sesuai ajaran Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus mau kasih tahu, ketika kita sedang bersedih dalam masalah apapun, terutama mungkin dalam firman hari ini ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, ketika kita harus pergi merelakan orang yang kita sayang, nah disitulah Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Disitulah Tuhan Yesus janji bahwa Tuhan Yesus tidak akan tinggalkan. Tuhan Yesus akan sertai kita dalam masa-masa sedih itu melalui penghiburan oleh Roh Kudus ini. Tapi kira-kira gimana ya biar kita bisa merasakan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita? Nah, bagaimana sih biar Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Nah, itu berkaitan dengan pelajaran yang kita bisa ambil hari ini. Yang pertama, kita harus rajin berdoa dan rajin ngobrol dengan Tuhan. Semakin kita rajin berdoa, semakin kita sering ngobrol sama Tuhan lewat doa, maka disitulah Roh Kudus hadir. Semakin kita
banyak cerita sama Tuhan tentang apa yang kita lalui, apa yang kita rasakan dalam hidup ini, maka disitulah Roh Kudus hadir dan bisa memberikan penghiburan, memberikan petunjuk juga apa yang baik dan yang buruk. Kemudian semakin kita rajin pergi ke gereja, semakin kita rajin baca firman, di situ juga Roh Kudus hadir. Roh Kudus akan tunjukkan jalan yang benar, akan tunjukkan apa yang baik dan apa yang buruk. Karena penghiburan itu bisa datang dari mana aja, dari kata-kata romonya, dari kata-kata firman di Alkitab. Nah, tapi disitulah peran Roh Kudus itu ada. Maka dari itu, dari semua ini, dari semua janji Tuhan kepada kita, itulah yang buat kita harus selalu berpengharapan dan tidak pernah putus asa. Walaupun kita lagi sedih, ditinggalin, harus kehilangan orang yang kita sayang, walaupun kita sedih, ada musibah yang menimpa kita, menimpa yang keluarga kita, atau misalnya kita harus kehilangan sesuatu, kita tidak boleh putus asa, karena akan ada selalu Roh Kudus yang memberikan penghiburan, yang selalu menyertai kita dan membantu kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, setelah ini kita mau nyanyi bareng-bareng ya adik-adik, biar kita bersukacita bersama sebelum menutup kegiatan hari ini. Yuk kita nyanyi bareng. Adik-adik, tadi kan udah mendengarkan penjelasan dari Kak Joan ya mengenai Roh Kudus. Nah, semoga apa yang menjadi firman hari ini itu bisa adik-adik teladani juga di kehidupan adik sehari-hari. Nah, sekarang Bina Imannya sudah mau selesai, tapi kita harus tutupnya dengan doa. Jadi adik-adik ambil sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Pokoknya adik-adik harus tenang dulu, kita mau berdoa, mau berbicara dengan Tuhan ya. Yuk, lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami hari ini sudah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana Roh Kudus melakukan penghiburan. Tuhan, semoga kami dapat mengikuti teladan firman-Mu, karena kami yakin Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada kami semua, untuk menghibur kami di saat kami jatuh dan sedih, di saat kami bahagia pun Engkau hadir dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.